wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kristianingsih dari Pendidikan Biologi A Angkatan 2020 dengan NIM 44014200061. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan cerita mengenai evolusi hewan air ke darat. Tahukah kamu bahwa menurut teori evolusi, makhluk di darat merupakan hasil evolusi dari makhluk laut? Apakah pernyataan tersebut merupakan fakta atau hanya mitos belaka? Kita simak penjelasan berikut. Sekitar 375 tahun yang lalu, mohyang makhluk darat keluar dari lautan. Mutasi untuk adaptasi ini terjadi hingga kemudian muncullah makhluk-makhluk baru yang bisa berjalan di daratan. Hal tersebut diperkuat dengan gambar spekulatif seperti berikut. Ahli evolusi atau evolusionis telah menggali lapisan-lapisan fosil selama 140 tahun untuk mencari bukti dari pernyataan tersebut. Mereka menemukan banyak fosil, invertebrata, dan ikan, tetapi tidak menemukan satupun fosil dari peralihan dari invertebrata dengan ikan. Seorang tokoh paleontologi, Gerard T. Todd, juga mengakui fakta tersebut dalam artikel ilmiahnya yang berjudul Evolusi Paru-Paru dan Asal-Usul Ikan. Skenario evolusi ini beranjak selangkah lebih jauh dan menyatakan bahwa ikan yang berevolusi menjadi invertebrata ini berubah menjadi amfibi. Namun, pernyataan ini juga tidak diperkuat dengan adanya bukti. Tidak ada bukti paleozoik yang menggabungkan sifat-sifat yang dimiliki oleh satu nenek moyang yang sama. Jenis-jenis amfibi yang paling tua pun sangat mirip keturunannya dengan yang masih hidup sekarang. Sampai sekitar 50 tahun yang lalu, evolusionis ini menemukan koelakan yang diperkirakan berumur 410 tahun. Koelakan ini dianggap sebagai bentuk peralihan sesungguhnya yang membuktikan transisi evolusioner dari air ke darat. Namun, fakta tersebut dipatahkan pada tahun 1938. Pada saat itu, di Samudra Hindia ditemukan salah satu famili koelakan yang sebelumnya dianggap sebagai bentuk peralihan yang telah punah 70 juta tahun yang lalu. Koelakan ini nyatanya merupakan ikan yang hidup di dasar samudra dan jarang muncul ke permukaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebenarnya transisi hewan air ke darat ini tidak mungkin terjadi. Hal ini diperkuat dengan beberapa alasan sebagai berikut. Alasan yang pertama yakni mengenai daya tahan tubuh dalam suhu tinggi. Seperti yang kita tahu bahwa makhluk darat memiliki mekanisme dalam pengaturan suhu tinggi. Sedangkan makhluk air tidak memiliki mekanisme tersebut. Hal ini disebabkan karena habitat makhluk air cenderung memiliki suhu yang konstan. Sehingga berdasarkan pernyataan tersebut, tidak mungkin jika makhluk air atau ikan dapat naik ke daratan. Alasan yang kedua yakni mengenai sistem pernapasan. Makhluk air atau ikan ini belum memiliki sistem pernapasan yang sempurna atau alat napas yang sempurna. Dalam hal ini paru-paru. Sedangkan makhluk darat sudah memiliki sistem pernapasan yang sempurna atau paru-paru yang sempurna. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan ini tidak dapat bernapas di darat, sehingga dia tidak bisa hidup di darat. Alasan yang ketiga, hewan darat ini memiliki kemampuan dalam pengaturan air dan kelembaban di dalam tubuh. Sementara hewan air tidak memiliki pengaturan tersebut. Hal ini disebabkan karena air dan kelembaban di dalam tubuh makhluk air ini cenderung konstan, sehingga dalam pengaturannya sangat berbeda dengan makhluk darat. Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hewan air ini tidak berevolusi menjadi hewan darat, karena tidak ada bukti yang mendukung pendapat tersebut. Selain itu, ada beberapa alasan yang telah disebutkan tadi mengenai ketidakmungkinan terjadinya transisi hewan air ke darat. Sekian cerita mengenai evolusi hewan air ke darat. Semoga cerita ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.